Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Anindita melangkah perlahan menuju altar. Senyumnya merekah, mencerminkan kebahagiaan yang ia rasakan di hari istimewanya. Gaun putih panjang dengan rendah indah melambai lembut di lantai, mempertegas keanggunan dan pesona pengantin baru itu. Jemarinya menggenggam erat buket bunga mawar putih yang sempurna, simbol cinta yang ia yakini akan abadi. Di seberang altar, Bayu berdiri dengan tegap. Dengan setelan jas hitam yang elegan dan senyum tenang, pria itu tampak seperti pangeran impian setiap wanita. Tatapan matanya yang penuh keyakinan tertuju pada Anindita, membuat orang-orang di sekitar percaya bahwa ini adalah kisah cinta sejati. Namun, hanya Anindita yang tahu bahwa ada sesuatu yang aneh. Sejak mereka bertunangan 6 bulan lalu, Bayu memang selalu bersikap sopan dan perhatian, tetapi tidak pernah lebih dari itu. Tidak ada kejutan romantis yang menggugah hati, tidak ada percakapan mendalam yang membuat Anindita merasa istimewa. Bayu begitu terkontrol, seolah menjaga jarak yang tak kasat mata. Mungkin ini hanya caranya mencintai, pikir Anindita setiap kali ia merasakan kekosongan itu. Bayu adalah pria mapan, tenang, dan tidak berlebihan. Anindita meyakinkan dirinya bahwa cinta tidak selalu harus penuh gairah. Setelah upacara pernikahan yang meriah, pasangan itu pindah ke rumah besar yang telah disiapkan Bayu. Rumah itu megah, dengan dekorasi modern yang berkelas. Namun, Anindita segera menyadari bahwa rumah itu tidak terasa seperti rumah yang hangat. Semuanya teratur, hampir terlalu sempurna, tetapi dingin. Malam pertama mereka sebagai suami istri berlalu tanpa momen yang istimewa. Bayu hanya mengucapkan selamat malam dengan suara datar, lalu tidur membelakangi Anindita. Wanita itu merasa canggung, tetapi ia tidak ingin menuntut lebih. Hari-hari berlalu, dan sikap Bayu tetap sama. Ia pria yang baik, penuh tanggung jawab, tetapi tidak pernah menunjukkan kasih sayang secara fisik. Tidak ada pelukan hangat saat mereka bertemu, tidak ada kecupan manis saat berpisah. Bahkan saat Anindita mencoba meraih tangannya, Bayu selalu menarik diri dengan alasan sibuk atau tergesa-gesa. Suatu malam, saat mereka duduk di ruang keluarga, Anindita mencoba memulai percakapan. "Bayu, aku merasa kita harus lebih sering menghabiskan waktu bersama," ujarnya hati-hati. Bayu, yang saat itu sedang memeriksa dokumen di laptopnya, hanya menoleh sekilas dan tersenyum tipis. "Tentu, Dita. Maaf kalau aku sibuk belakangan ini. Pekerjaan di kantor sedang menumpuk." Itu adalah jawaban yang sudah terlalu sering ia dengar. Anindita mengangguk kecil, mencoba memahami. Namun, hatinya tidak bisa menolak rasa sepi yang semakin besar. Ia merasa seperti hanya seorang teman sekamar bagi Bayu, bukan istri. Keanehan itu semakin nyata saat Bayu mulai sering pulang larut malam. Anindita mencoba bertanya dengan lembut, tetapi Bayu selalu memberi jawaban yang sama. "Ada rapat mendadak," atau "aku harus bertemu klien." Pada suatu malam, ketika Bayu sedang mandi, ponselnya yang tergeletak di meja tiba-tiba bergetar. Anindita tidak pernah suka mengintip privasi suaminya, tetapi pesan yang muncul di layar menarik perhatiannya. Dari seorang pria bernama Alex. "Kapan kita bisa bertemu lagi? Aku rindu." Jantung Anindita berdegup kencang. Siapa Alex? Dan mengapa pesan itu terdengar begitu intim? Namun, ia menahan diri untuk tidak langsung bertanya. Ia memilih untuk mengamati lebih lanjut, berharap semuanya hanya salah paham. Hari-hari berikutnya, Bayu semakin sering menghindar. Ia tidak lagi berbasa-basi atau mencoba menjelaskan kepergiannya.
Malam-malam panjang berlalu dengan Anindita duduk sendirian di ruang keluarga, menatap jam dinding sambil bertanya-tanya apakah pernikahan ini benar-benar nyata. Akhirnya, ketika rasa sepi dan curiga mencapai puncaknya, Anindita memutuskan untuk berbicara langsung dengan Bayu. Pada suatu malam, ketika Bayu baru saja pulang, ia memberanikan diri untuk bertanya, "Bayu, apa sebenarnya yang terjadi? Apa kamu benar-benar mencintaiku?" Tanyanya dengan suara bergetar. Bayu terdiam lama. Wajahnya tampak tegang, seperti sedang berusaha memilih kata-kata. Setelah beberapa saat, ia hanya berkata, "Kamu adalah wanita yang baik, Dita. Kamu tidak pantas untuk disakiti." Jawaban itu membuat hati Anindita hancur. Bukan karena kata-katanya, tetapi karena tidak ada satupun ungkapan cinta di dalamnya. Anindita tahu, ada sesuatu yang disembunyikan Bayu. Dan kali ini, ia tidak akan tinggal diam. Pagi itu, Anindita bangun lebih awal dari biasanya. Ia melangkah menuju dapur dan mulai mempersiapkan sarapan untuk Bayu. Pikirannya masih berkecamuk setelah membaca pesan dari Alex malam sebelumnya. Namun, ia memutuskan untuk tetap tenang dan mencari momen yang tepat untuk bertanya langsung. Ia menyiapkan makanan kesukaan Bayu, nasi goreng dengan potongan ayam, telur mata sapi, dan secangkir kopi hitam. Aroma harum mulai memenuhi ruangan, membuat Anindita sedikit tenang meskipun hatinya masih dibayangi kekhawatiran. Ketika Bayu turun dari kamar dengan kemeja rapi dan rambut yang tertata, Anindita menyambutnya dengan senyum hangat. "Sarapan sudah siap, Mas," ujarnya sambil menatap piring di meja makan. "Terima kasih, Dita. Ini kelihatan enak sekali," Bayu menjawab sambil duduk. Mereka mulai makan dalam diam. Anindita mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengajukan pertanyaan yang sudah mengganggunya sejak semalam. Setelah beberapa gigitan, ia meletakkan sendoknya dan menatap Bayu. "Mas, aku mau tanya sesuatu," katanya perlahan, berusaha agar suaranya terdengar santai. Bayu mengangkat alis. "Apa itu?" "Kemarin malam, aku nggak sengaja lihat ada pesan masuk di ponsel Mas," ujar Anindita dengan hati-hati. "Dari seseorang bernama Alex." Bayu menghentikan gerakannya sejenak, lalu melanjutkan menyendok nasi goreng ke mulutnya. "Oh, Alex, dia cuma rekan kerja di kantor," jawabnya dengan nada ringan. Anindita mengerutkan kening. "Rekan kerja?" Tapi pesannya kelihatan cukup pribadi. Dia bilang dia rindu. Bayu tersenyum kecil, tetapi ada ketegangan dalam tatapannya. "Alex orangnya memang suka bercanda begitu. Dita, kamu nggak perlu khawatir. Kami sering kerja bareng, jadi mungkin dia merasa terlalu akrab." Jawaban itu tidak memuaskan Anindita, tetapi ia tidak ingin membuat situasi menjadi canggung. "Oh, begitu ya," ujarnya sambil mencoba tersenyum. Setelah sarapan selesai, Bayu berdiri dari kursi dan merapikan dasinya. "Aku berangkat dulu." "Ya." Anindita ikut berdiri, seperti biasa, mengantarkan suaminya sampai pintu depan. Ia mengulurkan tangan untuk bersalaman, lalu mencium punggung tangan Bayu dengan penuh hormat. "Semoga harimu menyenangkan, Mas," ucapnya lembut sambil menyodorkan kening. Ia berharap kali ini Bayu akan mencium keningnya, meskipun ia tahu hal itu tak pernah terjadi sebelumnya. Namun seperti biasa, Bayu hanya memberikan senyuman tipis, tanpa sedikit pun mendekatkan wajahnya ke kening Anindita. "Ya, kamu juga," jawabnya singkat sebelum membuka pintu dan melangkah pergi. Anindita berdiri di ambang pintu, menatap punggung Bayu yang semakin menjauh. Ada perasaan kosong di dadanya, seperti ia hanyalah bayangan dalam kehidupan suaminya. Cinta yang dulu ia yakini ada, sekarang terasa semakin sulit untuk dirasakan. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi sikap dingin Bayu selama ini membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah dalam pernikahan mereka. Hari-hari berlalu, dan meskipun Bayu tetap menjaga sikap baiknya, jarak di antara mereka semakin terasa. Namun, ada satu hal yang membuat Anindita merasa sedikit terhibur, tradisi Monsive yang Bayu ciptakan untuk merayakan setiap bulan pernikahan mereka. Setiap tanggal pernikahan, Bayu selalu pulang membawa hadiah. Kadang itu adalah perhiasan,
parfum mewah, atau bahkan tiket makan malam di restoran bintang 5. Perhatian Bayu ini membuat Anindita berpikir, mungkin dia hanya menunjukkan cintanya dengan cara berbeda. Namun, di balik semua hadiah itu, Anindita tetap merasa ada yang hilang. Tidak pernah ada kehangatan dalam cara Bayu menyentuhnya. Tidak ada pelukan mesra atau ciuman yang tulus. Bahkan dalam momen-momen yang seharusnya romantis, Bayu selalu menjaga jarak. Bulan-bulan berlalu. Anindita mencoba menikmati kebahagiaan kecil yang bisa ia dapatkan, tetapi keinginannya untuk merasakan cinta yang nyata semakin membuncah. Hingga suatu malam, ketika mereka merayakan bulan keempat pernikahan mereka, Anindita memutuskan untuk mengambil inisiatif. Hari itu, ia mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Ia memilih gaun tidur satin merah yang mempertegas keindahan tubuhnya, memoles wajahnya dengan riasan lembut namun menggoda, dan menyemprotkan parfum yang menjadi favorit Bayu. Anindita bahkan menyalakan lilin aromaterapi di kamar mereka, berharap suasana romantis itu akan memecahkan kebekuan di antara mereka. Ketika Bayu pulang, seperti biasa, ia membawa sebuah kotak kecil yang terbungkus rapi. "Selamat Monsive, Dita," katanya sambil menyerahkan hadiah itu. Anindita tersenyum, menerima kotak itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Mas. Tapi aku ingin merayakan malam ini dengan cara yang berbeda," ujarnya, mencoba menyuarakan keberaniannya. Bayu mengangkat alis, tampak bingung. "Maksud kamu?" Dengan langkah perlahan, Anindita mendekati Bayu. Ia meletakkan tangan di dada suaminya, menatapnya dengan penuh harap. "Mas, kita sudah menikah selama 4 bulan. Aku ingin kita lebih dekat, bukan hanya sebagai suami istri di atas kertas, tapi juga di hati." Bayu terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Kamu kelihatan cantik malam ini, Dita," katanya, tetapi tidak ada kehangatan dalam suaranya. "Terima kasih," bisik Anindita, berharap kata-kata itu adalah awal dari momen yang ia dambakan. Ia mendekatkan wajahnya ke Bayu, mencoba memulai sesuatu. Namun, Bayu perlahan mundur, mengambil tangannya dari dada Anindita. "Dita, aku capek sekali hari ini. Pekerjaan di kantor benar-benar melelahkan. Maaf, ya." Anindita terpaku di tempatnya, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia berusaha memahami, tetapi rasa kecewa menguasai hatinya. Bayu melangkah ke kamar mandi, meninggalkan Anindita sendirian di kamar yang penuh dengan aroma lilin dan harapan yang kandas. Pesan-pesan di aplikasi obrolan Bayu tampak biasa saja pada pandangan pertama. Namun, satu nama menarik perhatiannya, Alex. Anindita tahu nama itu. Bayu pernah menyebut Alex beberapa kali sebelumnya, selalu dengan alasan pekerjaan. Tapi kenapa mereka saling berkirim pesan begitu sering? Bahkan di luar jam kerja, ia membuka obrolan itu. Pesan terakhir yang dikirim Alex beberapa jam lalu membuat dadanya berdebar. "Aku kangen. Apa malam ini kita bisa ketemu lagi?" Pikiran Anindita berputar-putar. Siapa Alex sebenarnya? Kenapa ia berbicara kepada Bayu dengan nada seperti itu? Ia menggulir percakapan mereka lebih jauh, membaca dengan hati-hati. Semakin dalam ia membaca, semakin jelas bahwa hubungan mereka bukan sekadar rekan kerja. Ada sesuatu yang lebih. Beberapa pesan bahkan terasa terlalu mesra untuk dibaca. "Aku suka senyummu tadi pagi. Kamu selalu bisa membuat hariku lebih cerah. Aku ingin kita lebih sering bertemu, tapi aku tahu ini sulit. Aku menghormati situasimu." Air mata Anindita mulai mengalir tanpa ia sadari. Selama ini, ia mencoba memahami, bersabar, bahkan mempertanyakan dirinya sendiri. Tapi kenyataan yang ia temukan malam ini seperti pukulan telak yang menghancurkan semua harapannya. Bayu tidak mencintainya. Ia menikahinya untuk alasan lain, alasan yang mungkin tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketika pintu kamar mandi terbuka, Anindita buru-buru meletakkan ponsel kembali ke tempat semula. Ia berbalik, pura-pura sedang merapikan tempat tidur. Bayu keluar dengan handuk melilit pinggangnya. "Kamu belum tidur, Dita?" tanyanya santai, seolah tidak ada yang terjadi. Anindita menggeleng. "Belum, Mas.
Aku hanya kepikiran banyak hal. Bayu tidak menanggapi, hanya mengangguk singkat lalu mengambil pakaian tidur dari lemari. Setelah itu, ia berbaring di tempat tidur dan memunggungi Anindita. Malam itu, Anindita tidak bisa tidur. Pikirannya terus-menerus dihantui pertanyaan tentang Alex dan rahasia yang disembunyikan Bayu. Ia tahu ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus mencari tahu lebih banyak. Keesokan harinya, setelah Bayu berangkat kerja, Anindita mengambil keputusan. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia mulai dengan mencari tahu siapa Alex sebenarnya. Ia membuka laptopnya dan mencoba mencari nama itu di media sosial. Setelah beberapa waktu, ia menemukan profil seseorang yang cocok. Alex, seorang pria dengan foto yang sering menunjukkan senyum ramah dan gaya hidup yang tampak mewah. Profilnya penuh dengan foto-foto perjalanan, makan malam di restoran mahal, dan aktivitas yang menunjukkan ia memiliki hubungan dengan dunia bisnis. Namun, satu hal yang membuat Anindita terpaku adalah salah satu fotonya yang diambil di sebuah kafe. Di sana, Alex duduk bersama seseorang yang sangat dikenalnya, Bayu. Bayu tidak pernah menyebutkan bahwa ia bertemu Alex di luar pekerjaan. Tapi di foto itu, mereka terlihat sangat akrab, bahkan terlalu akrab untuk sekadar rekan kerja. Pikiran Anindita semakin kacau. Semua potongan teka-teki mulai tersusun. Bayu tidak hanya menjaga jarak darinya, tetapi juga tampaknya memiliki hubungan lain, hubungan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Anindita tahu ia harus menghadapi Bayu. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa melakukannya tanpa bukti yang lebih kuat. Anindita tidak ingin gegabah. Ia tahu, untuk menghadapi Bayu, ia membutuhkan bukti yang tidak bisa dibantah. Ponsel Bayu dan foto di media sosial hanyalah awal. Ia perlu lebih dari itu untuk mengonfrontasi suaminya dan mendapatkan jawaban atas semua pertanyaannya. Hari itu, Anindita mulai menyusun rencana. Ia memutuskan untuk mengikuti Bayu secara diam-diam. Seminggu kemudian, ia akhirnya mendapatkan kesempatan. Bayu memberitahunya bahwa ia harus menghadiri rapat penting di luar kantor, dan kemungkinan pulang larut malam. "Jangan tunggu aku." "Ya, Dita. Istirahat saja lebih dulu," kata Bayu sambil mengecup tangan Anindita seperti biasa. Anindita hanya tersenyum tipis. "Iya, Mas. Hati-hati di jalan." Namun, begitu Bayu keluar rumah, Anindita bergegas mengambil jaket dan tasnya. Ia sudah meminta bantuan sopir keluarganya, Pak Agus, untuk membantunya mengawasi pergerakan Bayu malam ini. Bayu menuju sebuah kafe kecil di sudut kota, tempat yang tampaknya cukup jauh dari kantor. Ia memarkir mobilnya dan masuk ke dalam tanpa menyadari bahwa Anindita dan Pak Agus mengawasinya dari kejauhan. "Pak Agus, tunggu di sini. Saya akan masuk sebentar," kata Anindita. Suaranya bergetar meski ia mencoba terdengar tegas. Dengan hati-hati, ia turun dari mobil dan mengikuti langkah Bayu ke dalam kafe. Ia memilih tempat duduk yang agak tersembunyi tetapi cukup dekat untuk melihat Bayu. Di meja sudut, ia melihat suaminya sedang berbicara dengan seseorang. Dan orang itu adalah Alex. Mereka terlihat akrab, bahkan mesra. Alex tertawa kecil sambil menyentuh tangan Bayu di atas meja, dan Bayu tidak menarik tangannya. Anindita merasa dadanya sesak. Air matanya hampir jatuh, tetapi ia berusaha keras menahannya. Ia tahu ini bukan saatnya untuk menangis. Ia harus tetap tenang. Saat ia terus mengamati, seorang pelayan mendekati meja mereka dan meletakkan 2 gelas anggur. Alex kemudian mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah kotak kecil berwarna biru tua. Ia membukanya, memperlihatkan sebuah gelang perak yang berkilauan. "Untukmu," kata Alex sambil tersenyum. "Aku tahu kamu jarang pakai aksesori, tapi aku ingin kamu punya sesuatu dariku." Bayu tersenyum tipis, lalu mengambil gelang itu dan memasangnya di pergelangan tangannya. "Terima kasih, Lex. Kamu selalu tahu cara membuatku merasa dihargai." Anindita merasa dunia runtuh di hadapannya. Gelang itu sama persis dengan model yang pernah ia lihat di salah satu toko perhiasan favoritnya. Toko yang sering dikunjungi Bayu saat membeli hadiah untuknya. Tapi ternyata, Bayu juga membelikan hal yang sama untuk Alex. Anindita tidak tahan lagi.
Ia bangkit berdiri, hampir tanpa berpikir, dan melangkah ke arah meja mereka. Bayu mendongak. Wajahnya berubah pucat saat melihat Anindita berdiri di sana. Alex tampak bingung, tetapi tidak berkata apa-apa. "Mas Bayu." Suara Anindita bergetar, tetapi cukup tegas untuk didengar. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Bayu mengerutkan kening, mencoba terlihat tenang meskipun tatapannya gelisah. "Dita, apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku sedang rapat dengan rekan kerja. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Anindita menatapnya tajam. "Rapat kerja? Rapat seperti ini, di kafe dengan suasana romantis, lengkap dengan hadiah gelang? Jangan bercanda, Mas." Alex akhirnya angkat bicara, meskipun dengan suara lembut. "Mbak, mungkin ini hanya salah paham. Saya dan Bayu memang sering bertemu untuk urusan bisnis. Gelang itu hanya tanda penghargaan biasa. Tidak ada yang lebih dari itu." Anindita mendengus pelan, nyaris tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Penghargaan biasa? Jadi, kamu memberikan hadiah seperti ini kepada semua rekan kerja? Atau hanya kepada suamiku?" Bayu mulai kehilangan ketenangannya. "Dita, tolong jangan membuat keributan di sini. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." "Kalau tidak seperti yang kupikirkan, lalu seperti apa, Mas?" Anindita menatap Bayu tajam. Air mata sudah menggenang di matanya. "Aku melihat semuanya. Pesan-pesan kalian. Kata-kata mesra. Aku membaca bagaimana kalian berbicara satu sama lain. Dan sekarang, aku melihat ini dengan mataku sendiri." Bayu membeku. Mulutnya terbuka, seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Alex terlihat semakin gelisah. Tangannya meremas gelas anggur di depannya. "Sudah cukup, Mas. Jangan lagi kamu coba menyangkal," kata Anindita dengan nada rendah tapi penuh tekanan. "Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu selama ini ada yang salah. Aku tahu kamu tidak pernah benar-benar mencintaiku." Bayu menunduk, menghindari tatapan Anindita. Alex mencoba menenangkan situasi. "Mbak Anindita, saya mohon tenang dulu. Mungkin ini semua bisa dijelaskan dengan baik-baik." Anindita menatap Alex dengan tajam. "Jelaskan? Apa yang perlu dijelaskan? Bagaimana suamiku berselingkuh dengan pria lain? Atau bagaimana aku hanya dijadikan tameng untuk menyembunyikan hubungan kalian?" Suasana di kafe itu mendadak tegang. Beberapa pengunjung mulai memperhatikan, meskipun mereka berusaha untuk tidak terlalu mencolok. Bayu akhirnya berdiri, mencoba meraih tangan Anindita. "Dita, kita bicara di rumah saja, ya? Ini bukan tempat untuk membahas ini." Anindita menepis tangannya dengan tegas. "Tidak, Mas. Aku sudah cukup dipermainkan. Kalau kamu mau jujur, katakan di sini, sekarang juga." Bayu menghela napas panjang, frustrasi. Ia menatap Alex, seolah meminta dukungan, tetapi Alex hanya menggeleng pelan. "Baik," kata Bayu akhirnya. Suaranya terdengar pelan dan berat. "Aku akan jujur. Tapi bukan di sini. Pulang dulu, Dita. Kita bicara di rumah." Anindita menatapnya lama. Matanya penuh kemarahan dan rasa sakit. Akhirnya, ia mengangguk. "Baik, Mas. Tapi ingat, aku tidak akan menerima alasan lagi. Kalau kamu masih mencoba berbohong, aku akan pergi. Selamanya." Bayu tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu melihat Alex sejenak sebelum beranjak dari meja. Sesampainya di rumah, Bayu terlihat gelisah. Ia membuka dasinya dengan kasar dan langsung duduk di sofa. Anindita berdiri di depannya, tangan terlipat di dada. "Jelaskan sekarang," kata Anindita dingin. "Siapa Alex? Dan apa hubungan kalian?" Bayu menghela napas panjang. "Dita, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku tidak punya pilihan lain." "Pilihan lain? Apa maksudmu, Mas?" Bayu menunduk, menatap lantai seperti sedang mencoba mengumpulkan keberanian. "Aku menikahimu karena tekanan dari keluargaku.
Mereka ingin aku menikah, punya keluarga, terlihat sempurna di mata masyarakat. Tapi aku tidak pernah mencintaimu, Dita. Aku mencintai Alex. Air mata Anindita mengalir tanpa bisa ia tahan. Jadi selama ini aku hanya tameng, Mas? Pernikahan kita hanya sandiwara. Bayu tidak menjawab. Diamnya sudah cukup menjadi jawaban bagi Anindita. Anindita menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosinya. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Mas? Bukan karena kamu mencintai orang lain, tapi karena kamu membiarkanku percaya bahwa kita punya kesempatan untuk bahagia. Kamu membiarkanku berusaha mencintaimu, padahal kamu tahu aku tidak pernah menjadi pilihanmu. Bayu menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dita, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak pernah ingin menyakitimu. Tapi kamu sudah menyakitiku, kata Anindita tegas. Dan aku tidak akan tinggal di sini untuk menjadi bagian dari kebohonganmu lagi. Malam itu, rumah mereka yang biasanya sunyi berubah menjadi tempat penuh ketegangan. Setelah konfrontasi emosional di ruang tamu, Anindita memutuskan untuk tidak tidur di kamar yang sama dengan Bayu. Ia tidak bisa membayangkan berada di dekat suaminya setelah semua kenyataan pahit yang terungkap. Anindita membawa koper kecilnya ke kamar tamu. Ruangan itu dingin dan asing, tetapi lebih baik daripada tinggal di kamar utama, di mana setiap sudutnya mengingatkan pada kebohongan yang selama ini ia jalani. Anindita duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya. Matanya sembab karena menangis, tetapi ia mencoba untuk tenang. Ia menatap koper yang setengah terbuka di lantai, penuh dengan pakaian yang tadi ia masukkan dengan tergesa-gesa. Pikirannya kacau. Bagaimana ia bisa begitu bodoh? Bagaimana ia tidak melihat tanda-tandanya sejak awal? Ia ingat bagaimana Bayu selalu menghindar saat ia mencoba mendekat secara emosional. Bagaimana suaminya selalu memberikan alasan capek, sibuk, atau butuh ruang sendiri. Dan kini, semua itu masuk akal. Tetapi yang paling menghancurkannya adalah kenyataan bahwa ia tidak pernah menjadi bagian dari hidup Bayu. Hanya seorang istri di atas kertas, sebuah tameng untuk menyembunyikan rahasia yang tidak ingin Bayu akui pada dunia. Anindita menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya. Setelah malam-malam panjang yang penuh tangisan dan kegelisahan, Anindita akhirnya membuat keputusan besar. Ia tidak ingin terus hidup dalam kebohongan ini. Semua yang terjadi tidak hanya menyakitinya, tetapi juga melibatkan keluarga besar yang mungkin tidak pernah tahu kebenaran tentang Bayu. Ia memutuskan untuk bertemu dengan kedua orang tua Bayu dan menceritakan semuanya. Pagi itu, Anindita tiba di rumah keluarga Bayu dengan hati yang berdebar. Rumah besar yang biasanya membuatnya merasa hangat kini terasa asing. Ia mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Ibu Bayu membukakan pintu, tersenyum hangat seperti biasanya. Anindita, sayang, masuk. Nak, kamu kelihatan pucat. Apa kamu baik-baik saja? Anindita mencoba tersenyum, meskipun senyumnya terlihat dipaksakan. Saya baik-baik saja, Bu. Tapi saya perlu bicara tentang sesuatu yang penting. Bisa kita duduk dulu? Ibu Bayu tampak khawatir. Tetapi ia mengangguk dan memanggil suaminya untuk bergabung di ruang tamu. Mereka bertiga duduk bersama, dengan Anindita di tengah menghadapi tatapan penuh tanya dari kedua mertuanya. Ada apa, Nak Dita? Apa ini tentang Bayu? Tanya ayah Bayu dengan nada lembut namun serius. Anindita menunduk sejenak, mencoba mengumpulkan keberanian. Iya, Pak, ini tentang Mas Bayu dan pernikahan kami. Kedua orang tua Bayu saling pandang, terlihat cemas. Apa yang terjadi? Kalian bertengkar? Tanya Ibu Bayu. Anindita menggeleng pelan, lalu mengangkat wajahnya. Bukan pertengkaran, Bu. Tapi ada sesuatu yang harus Bapak dan Ibu tahu. Sesuatu yang selama ini Mas Bayu sembunyikan. Suasana mendadak tegang. Napas Anindita terasa berat. Tetapi ia terus maju. Mas Bayu tidak menikahi saya karena cinta, Bu, Pak. Dia menikahi saya untuk menutupi kenyataan bahwa dia tidak menyukai perempuan. Dia menyukai laki-laki. Ruangan itu hening seketika.
Mata ayah Bayu melebar, sementara tangan ibu Bayu terangkat ke mulutnya, seolah mencoba menahan jeritannya. Apa? Suara ayah Bayu terdengar berat, nyaris berbisik. Apa maksudmu, Nak Dita? Mas Bayu dan saya tidak pernah menjalani hubungan seperti suami istri yang sesungguhnya, kata Anindita dengan suara bergetar. Dia memiliki hubungan dengan pria lain. Saya mengetahuinya beberapa waktu lalu. Ibu Bayu mulai menangis. Bahunya terguncang saat ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bayu anakku, tidak mungkin. Bu, kata Anindita lembut, mencoba menenangkan. Saya tahu ini sulit diterima. Saya juga tidak pernah membayangkan akan berada di posisi ini. Tapi saya tidak bisa terus diam. Ayah Bayu menggelengkan kepala. Wajahnya penuh kekecewaan dan kebingungan. Kenapa dia melakukan ini? Kenapa dia tidak berbicara kepada kami? Kami orang tuanya. Kami pasti bisa mengerti. Karena dia takut, jawab Anindita dengan nada lirih. Takut akan penilaian masyarakat. Takut mengecewakan kalian. Jadi dia memilih jalan ini, menikahi saya sebagai tamengnya. Beberapa saat berlalu dalam keheningan. Akhirnya, ayah Bayu berdiri dengan tiba-tiba, mengepalkan tangannya. Ini tidak bisa dibiarkan. Kami akan bicara dengan Bayu sekarang juga. Ibu Bayu mencoba menghentikannya. Pak, tenang dulu. Jangan langsung marah-marah pada Bayu. Kita harus mendengarkan penjelasannya. Tidak ada penjelasan yang bisa diterima, Bu. Balas ayah Bayu dengan suara keras. Dia membohongi istrinya, keluarganya, bahkan dirinya sendiri. Ini penghinaan. Anindita bangkit dari tempat duduknya, mencoba menenangkan mereka berdua. Pak, Bu, saya paham ini berat untuk diterima. Tapi saya memutuskan untuk memberitahu karena saya pikir, kalian berhak tahu. Apapun yang terjadi, ini keputusan Mas Bayu untuk menjelaskan sisanya. Malam itu, Bayu pulang ke rumah orang tuanya tanpa mengetahui apa yang menantinya. Ia disambut oleh tatapan dingin ayahnya dan mata merah ibunya. Anindita duduk di sisi ruangan, mengamati dari jauh. Ada apa ini? Tanya Bayu dengan nada hati-hati, mencoba membaca situasi. Ayahnya langsung menatapnya tajam. Bayu, apa ini benar? Apa yang dikatakan Anindita? Bahwa kamu menikahinya untuk menutupi siapa dirimu sebenarnya. Bayu terdiam, tubuhnya membeku. Ia melirik Anindita, yang menunduk tanpa berkata apa-apa. Aku. Bayu mencoba bicara, tetapi kata-katanya terhenti. Jawab aku, Bayu. Suara ayahnya meledak. Aku tidak punya pilihan. Bayu akhirnya berteriak. Suaranya pecah oleh emosi. Aku tidak bisa mengecewakan kalian. Aku tidak ingin kalian malu karena aku berbeda. Ibu Bayu menangis lebih keras, sementara ayahnya terlihat seperti kehilangan kata-kata. Bayu, kenapa? Kami orang tuamu. Kenapa kamu tidak pernah bicara kepada kami? Bayu menunduk. Air mata mengalir di wajahnya. Karena aku takut. Aku takut kalian tidak akan menerimaku. Anindita berdiri dari kursinya. Ia mendekati Bayu dan kedua orang tuanya dengan wajah yang penuh kepedihan tetapi tegas. Mas Bayu, kalian sekarang tahu kebenarannya. Dan saya sudah memutuskan saya tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Kata Anindita, suaranya terdengar jelas dan mantap. Bayu menatapnya dengan mata yang penuh rasa bersalah. Tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Saya berharap kalian semua bisa menghadapi ini bersama, lanjut Anindita, menatap kedua mertuanya. Karena saya sudah tidak punya tempat lagi di cerita ini. Dengan langkah berat, Anindita meninggalkan ruangan, meninggalkan Bayu dan keluarganya untuk menghadapi konsekuensi dari rahasia yang selama ini tersembunyi. Setelah kepergian Anindita, suasana di ruang tamu rumah orang tua Bayu berubah menjadi medan konfrontasi yang penuh emosi. Ibu Bayu duduk di sofa, menangis terisak-isak, sementara ayah Bayu berdiri dengan wajah merah padam, menatap Bayu yang berdiri di sudut ruangan dengan kepala tertunduk. Bayu, apa kau tahu apa yang telah kau lakukan? Suara ayah Bayu menggema di ruangan itu,
penuh dengan kemarahan yang ditahan bertahun-tahun. Bayu mencoba membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Ia hanya bisa menunduk, merasa kecil di hadapan ayahnya yang selama ini ia hormati tetapi juga ia takuti. Menikahi Anindita, wanita baik yang tidak tahu apa-apa, hanya untuk menutupi kebohonganmu? Apa kau tidak punya hati, Bayu? Ayah Bayu melanjutkan, tangannya mengepal. Ibu. Bayu melirik ke arah ibunya, berharap menemukan dukungan, tetapi ibunya hanya menangis, tidak mampu berkata apa-apa. Apa yang kau pikirkan selama ini? Ayah Bayu melanjutkan, suaranya semakin meninggi. Kau mengkhianati kepercayaan keluarga, menghancurkan hidup istrimu, dan membuat kami semua malu. Kalau kau tahu kau seperti ini, kenapa kau tidak bicara dari awal? Bayu akhirnya angkat bicara, meskipun suaranya terdengar lemah. Aku takut, Pak. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak ingin mengecewakan kalian. Aku pikir, kalau aku menikah, semuanya akan baik-baik saja. Baik-baik saja. Ayah Bayu tertawa sinis. Kau pikir kebohongan sebesar ini bisa bertahan lama? Kau pikir hidup Anindita tidak penting? Kau pikir kami tidak akan tahu? Pak. Bayu mencoba menyela, tetapi ayahnya tidak memberinya kesempatan. Kau pengecut, Bayu. Kau memilih jalan termudah untuk dirimu sendiri, tanpa memikirkan orang lain. Kau menikah hanya untuk menutupi dirimu sendiri, dan sekarang semua orang harus menanggung akibatnya. Akhirnya, Ibu Bayu berhasil mengendalikan dirinya. Ia mengusap air matanya dan menatap Bayu dengan sorot mata yang penuh kekecewaan. Bayu, kami adalah orang tuamu. Seharusnya kau percaya pada kami. Seharusnya kau bicara bukannya membuat keputusan bodoh seperti ini. Aku tidak tahu bagaimana cara mengatakan pada kalian, Bu, kata Bayu dengan suara gemetar. Aku takut kalian akan membenciku. Ibu Bayu menggelengkan kepala. Kami tidak akan membencimu, Bayu. Kami akan mencoba mengerti. Tapi sekarang kau telah menghancurkan segalanya. Kau menghancurkan hati Anindita, dan kau membuat keluargamu malu. Bagaimana kami harus menjelaskan ini pada orang lain? Bayu tidak bisa menjawab. Air mata mulai menggenang di matanya. Tetapi ia tahu tidak ada yang bisa membenarkan tindakannya. Semua yang ia lakukan kini berbalik menghantamnya. Lebih keras daripada yang pernah ia bayangkan. Ayahnya kembali bicara. Kali ini dengan nada yang lebih dingin tetapi penuh tekanan. Bayu, aku tidak peduli apa alasanmu. Kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Bukan hanya pada kami, tetapi juga pada Anindita. Jika dia ingin bercerai, kau tidak punya hak untuk menahannya. Dan aku ingin kau pergi dari rumah ini sampai kau bisa memperbaiki hidupmu. Pepa. Bayu terkejut mendengar kalimat itu. Aku tidak ingin melihatmu di sini sementara masalah ini belum selesai, tegas ayahnya. Kau telah membuat kami malu, dan aku tidak akan membiarkanmu melanjutkan hidup dengan cara seperti ini. Ibu Bayu mencoba menenangkan suaminya. Pak, jangan terlalu keras. Terlalu keras? Tidak, Bu. Potong ayah Bayu. Bayu harus belajar bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya. 6 bulan telah berlalu sejak Anindita dan Bayu resmi bercerai. Prosesnya berlangsung cepat karena Bayu tidak pernah mencoba menahan keinginan Anindita. Bahkan, Bayu tampaknya menerima perceraian itu sebagai bentuk penebusan atas semua kesalahan yang telah ia lakukan. Meski pahit, Anindita merasa lega. Ia tidak lagi terjebak dalam kebohongan atau rasa sakit yang membelenggunya selama pernikahan itu. Kini, ia memiliki kebebasan untuk membangun hidupnya kembali, sesuatu yang selama ini hanya menjadi angan-angan. Sejak kecil, Anindita memiliki hobi merangkai bunga. Di setiap kesempatan, ia senang bermain-main dengan berbagai jenis bunga, menciptakan rangkaian cantik yang selalu membuat hatinya tenang. Kini, setelah semua badai yang ia lewati, ia memutuskan untuk menjadikan hobinya itu sebagai sebuah usaha. Dengan sisa tabungan yang ia miliki, Anindita menyewa sebuah kios kecil di pusat kota. Ia menamainya Mekar Harapan,
sebuah nama yang mencerminkan harapannya untuk tumbuh kembali seperti bunga yang bermekaran. Hari-hari pertama tidak mudah. Ia bekerja keras untuk mengisi tokonya dengan bunga-bunga segar, belajar lebih banyak tentang pemasaran, dan membangun koneksi dengan pelanggan. Namun, setiap kali ia menyentuh bunga-bunga itu, ia merasa seperti mendapatkan kembali semangat hidupnya. Bulan demi bulan, toko bunga Anindita mulai dikenal. Pelanggannya terus bertambah, mulai dari tetangga sekitar hingga pasangan yang ingin merangkai bunga untuk acara pernikahan mereka. Anindita menjadi semakin sibuk, tetapi ia merasa puas. Dalam waktu 2 tahun, toko bunga Anindita tidak hanya bertahan, tetapi berkembang pesat. Ia mampu memperluas tokonya dan bahkan mempekerjakan beberapa karyawan untuk membantu. Ia juga mulai memberikan pelatihan singkat tentang seni merangkai bunga bagi anak-anak muda yang tertarik. Di tengah kesibukan, Anindita merasa damai. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh masa lalunya. Jika dulu ia merasa hidupnya seperti bunga yang layu karena tidak mendapatkan perhatian yang cukup, kini ia tumbuh menjadi bunga yang kuat, mekar dengan warna-warni indah yang menarik banyak orang. Suatu sore, saat sedang merapikan toko, seorang pria datang membawa bunga matahari yang layu. Bunga ini adalah pemberian dari almarhum ibu saya. Saya ingin tahu apakah bisa dirangkai kembali untuk dikenang, katanya dengan senyum hangat. Anindita menerima bunga itu dengan hati-hati. Tentu saja, bunga ini punya cerita, dan cerita itu tidak akan pernah layu. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Adrian, seorang arsitek yang baru pindah ke kota. Obrolan mereka mengalir dengan mudah, seperti dua teman lama yang kembali bertemu. Hari itu menjadi awal dari hubungan yang penuh dengan ketulusan. Adrian sering datang ke toko bunga, bukan hanya untuk membeli bunga tetapi juga untuk berbicara dengan Anindita. 5 tahun setelah perceraian, Anindita memulai status baru dengan dinikahi Adrian, pria yang penuh dengan kehangatan. Mereka berdiri di depan tokonya yang kini menjadi salah satu toko bunga paling terkenal di kota. Di sampingnya, Adrian menggenggam tangannya dengan lembut, memberikan rasa hangat yang dulu hilang dalam hidupnya. Anindita tahu, hidup tidak selalu mudah. Namun, ia juga tahu bahwa di balik setiap badai, ada peluang untuk tumbuh kembali. Seperti bunga-bunga yang mekar di tokonya, ia pun telah menemukan cara untuk mekar di kehidupannya sendiri, dengan cinta, harapan, dan keberanian untuk memulai lagi.